Sudah dipimpin doa Bunda Rena? Belum. Ya, Bunda Rena bikin doa. Tadi Yuk. Bunda Rena habis ngobrol dengan teman-teman. Oke. Kalau sudah siap semuanya, sebelumnya Bunda Rena awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman hari ini. Alhamdulillah, luar biasa, sangat semangat Allah. Sebelum kita belajar seperti biasa, pertama kita pengen tepuk semangat. Ya, tepuk semangat. Oke, kalau sudah Bunda kembalikan ke ayah kan. Silahkan ayah Niko. Oke, terima kasih Bunda Rena sudah memimpin doa. Alhamdulillah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah teman-teman, kita berjumpa lagi di hari Selasa yang mendung ya. Kita hari ini akan belajar PAI, yaitu tentang perilaku adil. Nah, hari ini kita akan belajar PAI tentang perilaku adil. Teman-teman, sudah disiapkan bukunya dan alat tulisnya? Kalau belum, bisa disiapkan dulu buku dan alat tulisnya. Oke, kalau sudah, ayah minta teman-teman untuk mute semua suaranya agar tidak bertabrak. Sudah. Ya, tidak bertabrakan dengan suara ayah dan teman-temannya. Yang lain bisa mendengarkan materi PAI hari ini dengan saksama. Oke. Ayah akan share screen. Mohon maaf sebelumnya karena ayah pakai handphone ya. Laptopnya sedang bermasalah. Jadi sekarang ayah pakai handphone nih. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, teman-teman, sudah kelihatan? Sudah. Oke, yuk.
Seperti biasa ya, ketika teman-teman sudah berbicara langsung di-mute lagi. Oke, ya. Kalau sudah berbicara langsung di-mute lagi. Oke, hari ini kita akan belajar PAI tentang perilaku adil. Apa sih itu perilaku adil? Kelihatan ayah Apa itu adil? Ada yang tahu? Apa itu adil? Nah, adil ini kita lihat. Adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan adil dalam Islam adalah sebagaimana kita memutuskan sesuatu pada tempatnya sesuai hukum Allah. Kenapa? Karena ya keadilan itu adalah hukum yang paling adil adalah hukum Allah. Ya, keadilan sudah ditetapkan oleh Allah. Kita harus bersikap adil. Ya, sebagaimana perintah Allah, lihat di bawah. Sungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Tuh, Allah sudah menyuruh kita untuk berbuat adil, ya, berbuat kebaikan, ya, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji. Allah melarang kita untuk berbuat kejahatan, kemungkaran, dan permusuhan. Ya, jadi kita tidak boleh berbuat jahat, tidak boleh bermusuhan, dan kita harus saling memberi, berbagi dengan adil. Nah, ini kita lihat teman-teman. Di sini ayah ada 5 contoh masing-masingnya. Ada contoh perilaku adil di sekolah. Dan ada 5 contoh perilaku adil di lingkungan masyarakat. Kita lihat satu persatu ya. Nomor 1, berteman dengan semua siswa. Nah ini nih, teman-teman ketika di sekolah, sekolahnya dimanapun, ya, tidak hanya di Ayah Sophia, di lingkungan Ayah Sophia, ya, di tempat teman-teman mengaji, di tempat teman-teman les, ya, teman-teman harus berteman dengan semua siswa dengan baik, tidak memandang latar belakangnya, ya, tidak memandang dia mah orangnya begini begitu, tidak, ya, tidak memandang suku, dia mah kulitnya hitam, aku nggak mau bermain sama orang yang kulitnya hitam, tidak boleh, ya. Agamanya pun sama, ya, dia bukan orang Islam, dia orang di luar Islam, aku nggak mau berteman, aku takut, tidak boleh, ya, karena tidak semua orang yang di luar agama Islam itu adalah orang jahat, tidak semua, ya. Terus juga memandang dari misalkan ekonomi. mandi Geka. Dia mah suka uangnya sedikit, ya, dia mau bawa uangnya sedikit, aku nggak mau main sama orang yang bawa uangnya sedikit, tidak boleh, ya. Dia mah orang miskin misalkan, tidak boleh. Kita harus berteman dengan semuanya tanpa memandang latar belakangnya siapa dia, keluarganya siapa, terus sukunya apa, agamanya apa, gitu ya. Kita tidak boleh memandang itu. Kita harus berteman rata semuanya, sama. Tapi kita harus memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Ketika dia berperilaku yang tidak baik, maka kita jangan ikuti. Lebih baik kita ingatkan, ya. Tapi kalau mereka selalu berbuat baik, maka kita harus ikut bersama mereka agar kita bersama dengan orang-orang yang baik. Yang kedua,
Yang kedua, kita lihat menghormati dan menghargai semua guru dan semua yang ada di sekolah. Tuh. Ya, teman-teman harus hormat kepada semuanya yang ada di sekolah. Baik guru, baik satpam, baik pembersih sekolah, baik dengan siapapun itu yang ada di sekolah, kita harus menghormatinya dan menghargainya. Ya, kita tidak boleh seenaknya. Ya, kita tidak boleh semena-mena. Siapapun itu, kita harus menghormatinya. Guru ya, ketika Bunda Rena sedang berbicara, teman-teman juga harus menghargai Bunda Rena. Menghormati Bunda Rena sebagai gurunya, sebagai guru teman-teman. Ya, kita melihat Bapak Satpam yang berjaga di sekolah, kita harus hormat. Ya, kita tidak boleh seenaknya. Ya, melihat siapa lagi pembersih sekolah misalkan, kita harus hormat. Sama, harus menghargainya apapun itu pekerjaannya. Ya. Dan yang ketiga adalah selalu berpihak kepada kebenaran. Contoh, misalkan nih ya, teman-teman melihat ada teman kalian yang berantem. Ya. Misalkan si A berantem sama si B. Ya. Karena si A ini sebenarnya yang mengganggu si B. Karena si A ini pendukungnya banyak misalkan. Karena dia orangnya ditakuti di sekolah misalkan. Semua membela si A. Karena takut kalau si A marah, tidak didukung, kita nanti digalakin misalkan. Dijailin. Semua mendukung si A. Walaupun si A yang salah. Tetapi teman-teman harus melihat. Teman-teman harus melihat, berpihak kepada kebenaran. Karena ini adalah perintah Allah. Mau kitanya nanti dimusuhin, ataupun apa, digalakin misalnya, dijailin, kita harus berpihak selalu kepada kebenaran. Jangan takut. Kita nggak boleh takut. Kita harus berpihak kepada kebenaran. Karena apa? Ya, karena semua yang kita lakukan, ya, itu semua tidak akan terjadi kalau bukan atas izin Allah. Tuh. Jadi jangan takut. Walaupun si A ini galak misalkan ya, si A ini adalah orangnya kasar di sekolah, sudah diomongin sama gurunya, sudah dipanggil orang tuanya, tetap saja dia nakal di sekolah, jangan takut. Kita harus berpihak pada kebenaran. Kalau si A salah, ya kita harus bilang si A salah. Ya enggak? Kita harus bilang, si A ini salah, Bunda. Ayah, si A tadi yang mendorong si B, misalkan. Oh, si A-nya sudah marah nih, awas kamu. Kalau kamu tidak membela saya akan jailin kamu. Jangan takut, teman-teman. Karena dia tidak akan bisa menjaili teman-teman, ya, kalau Allah tidak berkehendak. Tuh. Lihat. Jadi jangan takut. Ada Allah. Ya. Jangan takut, teman-teman. Teman-teman harus selalu berpihak kepada kebenaran. Harus membela yang benar. Ya enggak? Nah, yang selanjutnya ada mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Tuh. Ya, teman-teman harus adil. Harus mengerjakan tugas dengan baik. Misalkan teman-teman mendapat kelompok piket, ya enggak? Satu kelompok ada 3 orang misalkan. Teman-teman harus bekerja dengan adil, ya, harus bekerja dengan baik, merapikan kelas dengan baik dengan jumlah 3 orang itu. Tidak ada yang dirugikan. Semua harus bekerja dengan baik. Ya, tidak boleh ada yang dirugikan. Misalkan si A, si B, si C. Ya, si C ini malah malas-malesan. Yang kerja hanya si A dan si B. Wah, ini tidak boleh. Ya. Si C harus tetap membantu. Adil. Kita bagi-bagi tugas. Misalkan si A yang menyapu, si B yang mengangkat kursi, si C yang membuang sampah. Itu harus sama, harus adil, semuanya harus mendapatkan pekerjaan yang adil, tidak boleh memberatkan atau merugikan salah satu di antara mereka. Ya, karena kalau merugikan, maka itu adalah perbuatan yang tidak adil dan itu adalah perbuatan yang Allah benci, yang Allah tidak sukai. Ya. Terus yang kelima adalah belajar dengan giat dan tekun. Ini ya, teman-teman juga harus
belajar dengan giat dan tekun. Ya, ketika teman-teman di sekolah, teman-teman harus belajar dengan tekun. Ya, ketika teman-teman bermain ya silakan teman-teman bermain. Tapi ketika teman-teman belajar, teman-teman harus giat dalam belajar, harus serius, harus fokus. Dan waktunya main, maka teman-teman silakan main. Waktunya belajar, teman-teman harus belajar. Waktunya mengaji, teman-teman harus mengaji. Tidak boleh waktunya mengaji, teman-teman malah bercanda, malah bermain. Oh, tidak boleh. Ya, waktunya belajar, teman-teman malah lari-lari sana-sini, gangguin temannya. Wah, itu tidak boleh. Ya, semua sudah ada waktunya. Waktunya bermain ada, waktunya belajar ada, waktunya mengaji ada, waktunya istirahat ada. Semua ada waktunya. Jadi teman-teman harus sesuai, tidak boleh menyimpang, ya, tidak sesuai dengan jalurnya. Nah, selanjutnya ada adil nih, adil di lingkungan masyarakat. Lihat, ada 5 lagi nih. Adil di lingkungan masyarakat. Sama seperti yang nomor 1 tuh. Menghargai dan menghormati orang yang sedang berbicara. Nah, ini ya. Teman-teman harus menghormati siapapun yang sedang bicara. Baik teman-teman sedang belajar online, baik teman-teman sedang mengaji di rumah, di masjid misalkan teman-teman setiap sore atau malam mengaji di masjid, ya. Sedang belajar di tempat les. Siapapun yang berbicara, teman-teman harus menghormatinya, ya. Harus menghormatinya. Teman-teman tidak boleh mengganggu. Jika teman-teman ingin berbicara, maka teman-teman harusnya izin dulu. Misalkan, ayah bunda aku izin mau bertanya. Misalkan, Pak Ustadz, Ustazah aku mau bertanya. Ya enggak? Ya, jadi jangan tiba-tiba memotong pembicaraan orang. Nah, itu tidak boleh. Ya, yang kedua adil dalam mengambil keputusan. Nah, ini. Ya, teman-teman ketika bermain, ketika berkumpul bersama teman-teman, teman-teman harus ketika teman-teman dipercaya oleh teman-teman untuk menjadi pemimpin di kelompok bermain ya teman-teman, teman-teman harus mengambil keputusan dengan adil. Harus dengan adil. Ya, tidak boleh semena-mena. Ya. Teman-teman harus mengambil keputusan dengan adil. Tuh, tidak boleh semena-mena atau semaunya sesuai dengan keinginan teman-teman. Tidak boleh. Seperti yang saya bilang tadi, harus sesuai, harus sama, ya, tidak boleh merugikan. Ya, ketika teman-teman senang, semua harus senang. Ya, tidak boleh teman-teman si A misalkan mendapatkan kesenangan, temannya si B, si C malah tidak senang. Wah, itu tidak boleh. Iya enggak? Tidak boleh itu. Ketika teman-teman mendapatkan kesenangan, teman-teman yang lain juga harus mendapatkan kesenangan. Ketika teman-teman berada di satu kelompok bermain. Ya, tidak hanya satu orang yang diuntungkan, tapi semuanya harus merasa senang. Ya. Terus yang ketiga, saling berbagi. Nah, ini. Ya. Ketika misalkan teman-teman mendapatkan rezeki, teman-teman pulang kampung nih misalkan, ya enggak? Teman-teman pulang kampung misalkan. Teman-teman bawa oleh-oleh. Tuh, teman-teman manggil teman-teman yang lain. Sini yuk, kumpul gitu. Aku bawa makanan nih dari rumah nenek misalkan. Nah, teman-teman harus berbagi dengan adil. Ya, tidak boleh memilih, si itu mah sombong, ya. Si itu mah sombong. Oh, kita kasihnya sedikit aja lah. Dia mah nggak pernah main sama kita. Kalau bagian kumpul-kumpul aja, pasti datang. Kalau ada makanan pasti datang. Wah, tidak boleh itu. Teman-teman, mau gimana pun sifatnya dia, ya, gimana pun perilakunya, teman-teman harus berperilaku adil. Ya, teman-teman punya makanan harus berbaginya dengan adil. Punya permen 10, ya, ada 5 orang, berarti teman-teman harus baginya 2-2. Tidak boleh ada yang 1 misalkan. Harus adil. Ya. Terus yang keempat, tidak memihak atau memilih dalam berteman. Tuh, sama yang di atas tadi sudah saya jelaskan. Tidak boleh
memihak, memilih, ya, tidak memandang suku, agama, ya, tidak memandang. Ya, berteman dengan siapa saja, tetapi harus melihat ketika perilaku yang baik kita ikuti, tapi ketika ada perilaku yang kurang baik kita hindari atau kita ingatkan agar tidak terulang kembali. Nah, yang kelima, adil dalam melakukan suatu organisasi atau kegiatan tuh, ya. Ketika nanti teman-teman sudah dewasa, sudah besar, ya, teman-teman memiliki kegiatan, misalkan teman-teman jadi panitia Agustusan, misalkan 17 Agustus, ya. Ketika teman-teman sudah dewasa nanti, teman-teman juga harus adil dalam melakukan suatu organisasi. Ya, harus adil. Misalkan teman-teman terpilih menjadi ketua acara 17 Agustus, misalkan. Siapa nih misalkan? Saka menjadi ketua 17 Agustus. Wah, misalkan tahun 2025 misalkan. Wah, tuh Saka harus berperilaku dengan adil di kegiatan itu. Jangan mentang-mentang Saka menjadi ketua, Saka seenaknya kepada anggota. Tidak boleh, ya. Nah, jadi pelajaran untuk teman-teman hari ini adalah teman-teman harus bersikap adil, ya, kepada siapapun. Tuh, tadi sudah Ayah berikan contoh perilaku adil di sekolah dan perilaku adil di lingkungan masyarakat. Baik, alhamdulillah teman-teman semua, hari ini pembelajaran PAI-nya sudah selesai. Semoga ilmu yang Ayah sampaikan hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan teman-teman bisa menerapkannya di sekolah, teman-teman bisa menerapkannya di lingkungan rumah teman-teman, ya enggak? Oke. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ayah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bunda Rena mau tanya. Tadi Ayah Niko menjelaskan tentang apa? Bisa jawab. Sifat adil. Adil, betul. Ayah Niko. Loh? Kemana ini Ayah Nikonya? Ya, tadi Ayah Niko sudah menjelaskan tentang sifat adil, bahwa kita harus selalu bersikap adil dengan siapa saja. Tadi siapa yang bisa menyebutkan salah satu contoh sifat adil? Ada yang bisa menyebutkan? Satu. Tidak milih-milih teman. Nah, good job Nara. Tidak memilih teman. Ada lagi? Sayang Nara. Ada lagi? Wah, berarti yang tadi menyimak hanya Nara saja nih. Yang lain kemana ya? Ya. Ayo, coba siapa lagi yang bisa menyebutkan satu perilaku adil di sekolah? Yuk, satu, siapa nih? Menghargai orang berbicara. Wah, hebat. Siapa itu ya? Masya Allah. Teman-teman sudah bisa ya semuanya ya? Alhamdulillah ya, Niko ya. Baik teman-teman. Tulis materi keberapa? Ini ke materi. Iya, Bunda. Di-mute dulu, Bunda. Di-mute dulu semuanya. Ya, kenapa Bunda? Materi yang akan ditulis yang mana?
Itu tadi perilaku adil sekolah dan di lingkungan masyarakat. Nanti akan Ayah share di grup WhatsApp. Oh gitu. Oke, nanti berarti materinya akan di-share di grup WhatsApp oleh Ayah Niko ya, teman-teman. Bunda akan mengingatkan kembali, persiapkan hari Kamis, teman-teman sudah mulai PTS tahsin-tahfiz dengan Bunda Tri, ya. Jadi persiapkan hafalannya, jangan lupa dihafal, latihan yang semangat dengan Ayah Bunda di rumah, ya. Oke, baik teman-teman. Kalau sudah, mari bersama-sama kita akhiri dengan membaca hamdalah. Amin.